Selanjutnya adalah tahapan keempat, tahapan terakhir di dalam program tahsin kita ini. Di dalam tahapan keempat, kita akan membahas beberapa ayat di dalam Al-Quran yang tidak bisa dibaca kecuali dipelajari secara bertalaki, berhadapan langsung atau melihat secara langsung bagaimana seseorang atau guru kita mengucapkannya. Di antara hal-hal penting di dalam ayat gharibah, yang pertama adalah saktah. Saktah adalah berhenti sejenak ketika kita membaca Al-Quran tanpa bernafas selama 2 harokat. Ada 4 tempat di dalam Al-Quran yang mesti disaktah. Yang pertama adalah surat Al-Kahfi, akhir ayat pertama, awal ayat kedua. Contohnya, walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Jadi kalimat iwaja dengan qayyima tidak boleh disambung iwajan qayyima. Akan tapi disaktah dulu, berhenti tapi tanpa bernafas. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surat Yasin ayat 52. Di kalimat mim marqadina, berhenti tanpa bernafas selama 2 harokat kemudian disambung kembali. Perhatikan. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada rahman. Ketiga, surat Al-Qiyamah ayat 27. Perhatikan berikut ini. Wa qila man raq. Sekali lagi, wa qila man raq. Dan terakhir adalah surat Al-Mutaffifin ayat 14. Ayat yang berbunyi, kalla bal rana ala qulubihim. Kalimat bal berhenti sejenak, tahan nafasnya selama 2 harokat, kemudian dilanjutkan kembali. Sekali lagi perhatikan. Kalla bal rana ala qulubihim. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah imalah. Terdapat di dalam surat Hud ayat 41. Ayatnya berbunyi, wa qala rukabu fiha bismillahi majraha. Dibaca imalah, dimiringkan. Jadi huruf ra yang berharokat fathah dibaca miring ke kasrah, sehingga bunyinya bukan majraha tetapi majreha. Majreha. Sekali lagi perhatikan. Wa qala rukabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Perhatikan sekali lagi. Wa qala rukabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Yang ketiga, ishmam. Terdapat di dalam surat Yusuf ayat 11. Pada kalimat la ta'manna. Ishmam adalah menampakkan dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir. Perhatikan contoh berikut ini. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Perhatikan sekali lagi. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Jadi ketika kita membaca kalimat la ta'manna, kalimat manna, ketika kita menggunakan nun, maka dimonyongkan bibir kita. Selama kita menggunakan nun, maka bibir kita dimonyongkan. Perhatikan sekali lagi. Malaka la ta'manna. Perhatikan sekali lagi caranya.
la ta'manna. Selanjutnya, pengucapan tashil terdapat di dalam surat Fussilat ayat 44. Tashil adalah pengucapan hamzah yang kedua di antara sifat hamzah dengan alif. Perhatikan contoh ayat berikut ini. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. Perhatikan kalimat a'jami. Di dalam cetakan Indonesia tertulis a'jamiyun, sementara dalam cetakan Timur Tengah, Al-Quran cetakan Timur Tengah ditulis a'jamiyun dengan hamzah kedua dikasih bulatan hitam. Perhatikan cara membacanya. A'jamiyun wa 'arabi. Jadi tidak dibaca a'jamiyun atau a'jamiyun, tapi hamzah kedua dibaca dengan suara yang samar. A'jamiyun wa 'arabi. A'jamiyun wa 'arabi. Terakhir adalah pengucapan naql di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Bi'sal ismu dibaca menjadi bi'sal ismu. Naql adalah memindahkan harokat hamzah ke huruf sukun sebelumnya. Kalimatnya asalnya bi'sal ismu, maka harokat hamzah dari kalimat al-ismu dipindahkan ke huruf lam sukun sebelumnya, sehingga kalimat asalnya bi'sal ismu dibaca menjadi bi'salismu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tahapan demi tahapan di dalam program tahsin. Mudah-mudahan bermanfaat dan segala kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.